ketika ada koreksi itu sebenarnya indikator apa yang perlu diperhatikan? Artinya indikator ini yang indikator penting untuk membaca potensi rebound-nya. Oke. Jadi menarik ya. Mungkin mungkin nggak cuma aku yang suka ngelihat di mana asiknya negara Cina itu ngebeli emas terus-terusan. Nah, kita lihat di sini aku perhatikan ya. Oke, saya perhatikan bahwa ternyata kan kita ngelihat bahwa harga emas ini mulai rally di tahun 2024. Rally cepat gitu ya. Maksudnya tahun 2022, 2023 juga udah naik sedikit gitu ya. Tapi rally yang sangat cepat-cepat itu ada di tahun 2024. Nah, kita lihat di sini data dari China di tahun 2023 itu menjadi negara terbesar yang menambah cadangan emasnya untuk mereka ya. Jadi sampai 224 tons yang itu mengalahkan yang lainnya. Jadi ini menjadi indikator utama saya melihat apakah tahun ini emas itu masih naik atau enggak. Nah, ternyata di tahun 2026 sekarang ya, saya ngelihat bahwa di tahun 2025 di kuartal terakhir Cina itu masih membeli. Jadi belum ada indikasi Cina tuh ngejual emasnya. Jadi bisa dibilang indikator salah satu indikator ini yang bisa ngebilang bahwa Cina tahu sesuatu dan meski Amerika Serikat nggak nambah cadangan emasnya, tapi Cina tampaknya sedang melawan Amerika Serikat dengan cara membeli emas ini. Karena apa? Karena kan kita ngelihat ini hutang di Amerika Serikat tuh sampai sekarang tuh masih naik ya, dengan rata-rata tuh 6 juta US dollar lebih dan masih meningkat sampai tahun ini. Sedangkan tujuan sepertinya ya nggak tahu juga seperti apa. Sepertinya tujuan dia melakukan eskalasi, memanaskan geopolitik ya salah satunya biar bisa melunasi hutang ini di tahun ke depannya gitu. Jadi Cina ini tahu sesuatu. Jadi saya bilang bahwa ketika Cina masih membeli emas baik itu di harga tertinggi, saya rasa harga emas masih bisa mencapai all time high lagi ya. Mungkin eh, fase goldennya itu ada di tahun ini 2026, 2027, 2028 sudah maksimal banget sih karena kita ngeliat penurunan suku bunga udah masuk ke easing cycle di mana kita lihat mungkin sudah akan ada menuju titik balik ke suku bunga lebih tinggi gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat soal suku bunga itu sendiri, mungkin boleh dijelaskan lagi nggak Kak? Mungkin masih ada yang belum memahami mengenai apa kaitan antara suku bunga The Fed dan pergerakan Hmm, harga emas. Kalau kalau soal kenaikan harga emas dan pembelian dari China kan mungkin karena ini trade ya, ini soal trade. Nah, kemudian kalau dari suku hmm. bunga The Fed ke kenaikan harga emas tuh kaitannya seperti apa sih Kak? Kenapa itu menjadi indikator penting juga untuk dilihat pasar? Sebenarnya suku bunga The Fed kan nggak cuma di emas ya, di IHSG pun Ya, kadang-kadang juga pengaruh. Nah, ini kaitannya seperti apa? oke, sebenarnya untuk kita jadi trader emas, menjadi investor saham, satu hal indikator yang paling utama harus kita lihat itu adalah suku bunga obligasi seperti apa. Obligasi short end atau long end. Short end itu maksudnya nilai obligasi pada 2 tahun atau nilai yang lebih dekat gitu dan nilai 10 tahun ke depan gitu. Nah, dengan nilai obligasi ini, nah ini dengan suku bunga dan obligasi ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa uh, gini, kalau kita kan investasi di saham, investasi di emas atau beli emas itu kan, sorry, kita ini kan membeli saham tujuan kita adalah mencari opportunity atau gain potensial yang akan terjadi gitu. Jadi kita berekspektasi akan cuan di depan. Tapi kalau misalkan ada instrumen investasi yang memberikan dengan tanpa resiko, obligasi kan tanpa resiko ya. Kenapa kita harus pusing-pusing harus cari saham yang bagus, kenaikannya berapa persen. Jadi itulah kenapa yield obligasi menjadi indeks yang penting buat kita ngelihat apakah aset yang lainnya itu akan diuntungkan atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan nilai obligasi suku bunga obligasi tinggi itu kan karena nilai suku bunganya naik gitu. Nah, sedangkan saat ini suku bunganya turun, jadi nilai obligasi nggak bisa lebih tinggi dari suku bunga yang ada. Itulah kenapa saat ini, fase-fase saat ini, itu bisa menjadi golden opportunity buat teman-teman membeli saham, membeli emas, atau mungkin bahkan Bitcoin. Kenapa? Karena uang yang dari obligasi, karena bunganya turun, akan keluar mencari return yang lebih tinggi dan bahkan ekspektasi yang lebih tinggi di masa depan. Tapi kalau misalkan besok nih tahun 2028 obligasinya tiba-tiba naik kan kayak Bank of Japan aja udah mulai naik, udah bikin gonjang-ganjing dunia gitu ya. Jadi
kenaikan inilah yang bisa membuat perubahan arus, perubahan perspektif, perubahan strategi investasi ke depannya. Pasti funding juga akan mencari hal yang tidak beresiko tinggi gitu. Jadi ini sangat-sangat penting untuk dilihat.